Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobat Ngopi Robusta yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Ngopi Robusta, ngobrol perkara ilmu rohani untuk stamina hidup. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita teladani dan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Berjumpa dengan saya Esti dalam podcast Ngopi Robusta episode ke-13 dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama saya sudah hadir di sini ya narasumber kesayangan kita Ustadz Suratno. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Eti. Alhamdulillah baik. Injil. Ustadz sehat juga, kemarin sempat sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah iya. Injil. Saya ucapkan selamat datang Ustadz. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berjumpa kembali dengan Sobat Ngopi Robusta di rumah ya. Ustadz, ini podcast kali ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Tahun ini kita akan membahas perihal Rasulullah Muhammad SAW sebagai sang suri tauladan abadi. Mohon dijelaskan, Ustadz. Terima kasih Mbak Esti dan pemirsa podcast Ngopi Robusta yang berbahagia. Berbahagia sekali kita akan memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk menjadikan suri tauladan dalam berbagai bidang kehidupan, Mbak. Sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Suri tauladan yang diemban oleh Rasulullah adalah suri tauladan bagi semua profesi, latar belakang, kalangan, karena Rasulullah mengalami fase kehidupan yang lengkap. Okay. Mulai dari masa kanak-kanak sampai tua, bagaimana beliau menjadi orang tua, menjadi remaja, pemuda, pemimpin pemerintah, komandan perang, semua menginspirasi nilai-nilai kebaikannya. Gitu. Dan uniknya Mbak Esti dan teman-teman pemirsa, suri tauladan yang disebutkan dalam ayat ini turun di waktu perang Ahzab atau perang Khandaq. Oh iya. Jadi menilai kebaikan akhlak di mana Rasulullah dijadikan sebagai uswatun hasanah atau contoh yang baik itu dalam situasi perang. Di mana kalau dibuka sejarah Rasulullah itu berperang kurang lebih 27 kali. Berperang 27 kali. Memimpin perang yang namanya Ghazwah. Ada perang Sariyah itu perang yang wakilkan kepada para sahabat. Nah, uniknya selama perang sekian banyak itu tidak ada sejarah yang mencatat satupun musuh yang dibunuh Rasul. Masya Allah. Artinya betapa akhlak kepada musuh pun sangat dijaga. Betul sekali. Gitu. Ya, jadi dalam situasi yang seperti itu ya, situasi perang ya Ustadz ya, situasi perang yang kita bisa bayangkan begitu ininya gentingnya, emosional ya, tapi Rasulullah tetap bisa menjaga emosinya, tetap bisa menjaga attitude-nya, menjadi teladan bagi kita semua nggih. Nah, Ustadz, kelahiran beliau Rasul Nabi Muhammad SAW adalah momentum
pencerahan peradaban dari kondisi kegelapan atau yang kita biasa kenal jahiliyah ya Ustadz, menuju cahaya petunjuk Islam. Nah itu gimana Ustadz? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jadi kondisi yang melatar belakangi kelahiran Rasulullah adalah kondisi yang memang Mbak Esti sampaikan tadi jahiliyah. Betul. Jahiliyah dalam aspek habluminallah, artinya bagaimana hubungan manusia dengan Allah itu betul-betul gelap, di mana patung yang dijadikan sesembahan di sekeliling Ka'bah itu kurang lebih 300 patung. Yang diberi sesaji, yang diberi minyak wangi dan disembah-sembah, padahal di tempat yang suci ada Ka'bah di dalamnya. Kemudian juga jahiliyah dari sisi aspek habluminanas, di mana saat itu namanya kelahiran anak perempuan itu dianggap sesuatu yang sangat memalukan, sehingga banyak anak yang masih kecil, anaknya sendiri dikubur hidup-hidup lahir perempuan, seperti kisahnya Umar bin Khattab ketika punya anak perempuan itu langsung dikubur sendiri dengan tangannya sendiri. Kemudian namanya pembunuhan, peperangan, perbudakan itu sudah luar biasa secara sosial antara orang yang miskin dengan orang yang kaya, itu penindasan dan seterusnya, itu secara hukum sosial itu sudah sangat rusak ya, sehingga nafsu untuk menguasai itu sudah dalam bentuk pembegalan, perampokan, itu menjadi tradisi yang bergulir terus-menerus di kawasan itu. Jadi bagaimana kondisi seperti itu, kemudian Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak kepada Allah, juga akhlak kepada sesama manusia. Sehingga bagaimana peradaban yang dulunya jahiliyah menjadi cahaya terang yang bahkan saat di mana ada kekuatan besar Romawi dan Persia itu terkalahkan dengan bagaimana perubahan dari peradaban yang dicontohkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Lalu bagaimana cara kita atau langkah-langkah dalam perbaikan akhlak Ustadz? Mulai dari lingkup pribadi, keluarga, atau yang lingkup yang lebih besar di masyarakat contohnya. Kalau menurut Rasulullah bagaimana Ustadz? Ini yang unik. Mengapa Rasulullah diutus wa ma bu'itsu liutamima makarimal akhlak, dan tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa kok tidak disuruh untuk ibadah, untuk berzikir, tapi menyempurnakan akhlak? Artinya bahwa misi peradaban, perubahan peradaban itu mencakup seluruh kalangan. Dan tahapan untuk merubah akhlak ini bukan simsalabim yang sekali langkah dua langkah. Nah, kalau kita membuka teori tanam tuai, peradaban untuk baik sampai ke tingkat merubah secara total itu pertama harus diawali dari ilmu. Ilmu dulu. Akarnya ya Ustadz ya. Inilah rahasia mengapa wahyu pertama itu bukan perintah sholat, perintah zakat, tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk mencari ilmu. Nah, ketika basic ilmu atau knowledge itu ada di dalam diri seseorang, maka akan memberikan pemahaman, oh iya, siapa saya, hidup saya mau kemana, tujuannya seperti apa. Nah, dari basic ilmu akan terjadi pola pikir atau pemahaman yang benar. Nah, seseorang ketika pola pikir itu sudah benar, maka akan ada dorongan berupa niat atau motivasi. Oh iya, saya punya tugas yang mulia, punya keinginan jangka panjang, sehingga ada dorongan, ada motivasi. Dari motivasi akan muncul tindakan atau amal atau action ya. Nah, kalau action itu berkelanjutan terus menerus kita lakukan, maka akan menjadi habit atau kebiasaan. Ya. Nah,
kebiasaan itu mungkin memang pertama terasa berat. Ya. Betul. Ada pressure mungkin, oh ini ditugaskan, ada ancaman, ada hukum dan seterusnya. Tapi kalau sudah kebiasaan, akan ada sesuatu yang nikmat, bahkan mungkin menjadi kebutuhan. Betul, Ya. Seperti misalnya awal mula orang sholat barangkali karena ditugaskan, karena dimarahi, karena kalau nggak ini ada sanksi ini dan seterusnya. Lama-lama suatu saat kalau itu menjadi habit, kebiasaan, kan menjadi kebutuhan tersendiri. Betul, iya. Ya. Nah, kebiasaan yang terus dijaga itu akan menjadikan akhlak atau attitude atau sikap. Nah, sehingga ulama menyebutkan bahwa akhlak itu sesuatu yang terjadi tanpa ada pamrih. Jadi dari diri sendiri. Ya, dalam Ustaz. konsep dirinya apakah dipuji atau dicaci, dilihat orang atau tidak. Kalau sudah akhlak itu sudah spontan dilakukan. Yeah. Nah, uniknya dari akhlak itulah menentukan nasib. Gitu. Oh, bisa sampai ke situ ya, Ustaz? Ya, jadi arahnya bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu maknanya seseorang itu akan merubah nasibnya kalau dia bergerak dengan teori ini tadi. Oh, ya. Gitu, Mbak Asti. Iya. Jadi yang pertama memang langkahnya panjang sekali ya Ustadz ya untuk menjadi ke akhlak yang baik tadi ya. Jadi yang pertama adalah dari ilmu dulu, ilmu dulu, akarnya dulu yang harus diperbaiki dulu. Nanti lama-lama muncul motivasi, tindakan, lalu terakhir habit ya Ustadz tadi ya. Lalu bagaimana Ustadz Rasulullah sebagai sang suri tauladan sejati dan abadi bagi manusia? Itu mohon dijelaskan. Kalau dilihat dalam konteks Rasul atau Nabi, semua doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, karena Rasul itu sebagai duta atau wakil Allah untuk komunikasi di muka bumi. Tetapi uniknya, Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jarang minta hal-hal yang di luar kapasitas basariah atau kemanusiaannya. Jadi misalnya Rasulullah bertemu dengan musuh, bisa jadi doa, ya Allah musuhku hancurkan, bisa. Atau ya Allah turunkan banjir bandang, seperti Nabi Nuh, bisa. Tapi Rasulullah tidak. Menghadapi musuhnya ya tetap memobilisasi para sahabat, mengumpulkan bekal, melatih para sahabat berperang, memimpin perjalanan perang. Ya. Hal-hal yang manusiawi, untuk apa? Supaya bisa ditiru. Coba kalau Rasulullah itu punya tongkat apa-apa tinggal mukul seperti Nabi Musa, kan tidak bisa dicontoh. Tidak bisa dicontoh. Semuanya kan tidak punya tongkat. Sehingga aplikatif. Kita bisa mencontoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah membina keluarganya, bagaimana Rasulullah makan, minum, bagaimana Rasulullah menghadapi misalnya ada musibah dan seterusnya. Semua ada gambaran yang jelas. Nah, uniknya Rasulullah itu bukan hanya memerintah. Kira-kira kita ittiba atau meniru Rasulullah itu meniru orangnya atau perintahnya? Meniru perintahnya. Nah, inilah kesalahan dalam konteks regulasi atau undang-undang. Betapa banyaknya undang-undang di negara kita mengatur segala bidang kehidupan, tapi banyak pelanggaran. Karena tidak ada personal idolnya. Orang yang menjadi idola untuk pelaksanaan undang-undang itu. Sehingga Rasulullah itu ditiru orangnya sebelum aturannya. Ditiru orangnya sebelum peraturannya. Betul. Bagaimana Ustaz? Jadi Rasulullah itu sudah menjadi orang kepercayaan masyarakat saat itu, bahkan dijuluki Al-Amin. Sebelum beliau menyampaikan agama. Sehingga orang tidak bisa, oh agamanya nggak benar itu, orangnya nggak benar, tidak. Ya. Dia sudah mendapati bukti bahwa yang menyampaikan kebaikan itu benar-benar jaminan sudah menjadi orang baik.
Oke. Sehingga tidak bisa dibantah. Bandingkan misalnya seorang ibu memerintah anak, ayo nak ndang sholat, dia sendiri nggak sholat. Iya. Atau bapak, ayo pergi ke masjid, bapaknya sendiri duduk lihat TV. Nah, ini kan mungkin anak melaksanakan perintah, tapi kan dalam dirinya tidak ada konsep untuk bisa menjaga perintah itu. Nah, berbeda dengan Rasulullah. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Sehingga apa yang kita lakukan itu sebetulnya meniru persis dengan pribadi Rasulullah. Ya. Sehingga ketika ada keinginan melanggar, contoh kita itu loh sudah menjadi bukti. Dan gambaran besarnya, suatu saat ada seorang sahabat bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasul? Maka istrinya menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu ya Quran itu. Artinya seluruh kebaikan yang ada di dalam Al-Quran bukan hanya teks yang sifatnya hanya dibaca, hanya dihafal, tapi aplikasinya sudah ada. Ya. Ibaratnya Quran itu juklaknya, Rasulullah itu juknisnya. Gitu. Gitu ya. Sehingga menjadi ajaran atau agama yang aplikatif, bukan dogma atau fatwa yang sifatnya mati. Gitu. Dan katakanlah di dalam sejarah itu kan banyak para nabi, para rasul. Kita beruntung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita menjadi umatnya Nabi Sulaiman misalnya. Gimana Ustaz? Nabi Sulaiman kan sepanjang sejarahnya kan menjadi raja. Rakyatnya bukan hanya manusia, ada hewan, ada angin, air, semuanya taat, jin taat. Juga. Nah kalau mau mentaati Nabi Sulaiman kan repot, harus jadi raja. Atau katakanlah Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan nabi yang bisa ditiru dalam konteks keluarga. Beliau tidak punya keluarga. Tidak mengalami bagaimana sulitnya berdagang, sulitnya menata pemerintahan, menggalang kekuatan untuk menghadapi musuh. Kan tidak ada. Nah, Rasulullah SAW itu lengkap sekali. Sudah pas. Iya. Gitu. Iya. Tadi kan Rasulullah kan, sosok Rasulullah bisa menjadi contoh ya Ustadz ya. Nah, kalau untuk zaman sekarang ya, dalam kondisi yang sekarang ini, dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi seperti ini, nah sosok Rasulullah ini bisa menjadi contoh yang seperti bagaimana Ustadz? Ya. Dalam firman Allah disebutkan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus untuk seluruh rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam maknanya bukan hanya untuk umat manusia. Beliau mengajari bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana memelihara ekosistem, bagaimana menyantuni binatang supaya tidak aniaya dan seterusnya. Artinya dalam konteks perkembangan situasi dan kondisi dengan problema multidimensi, ada hal-hal yang secara semangat untuk berbuat kebaikan bagi seluruh alam itu melekat dalam diri kita. Ya. Sehingga kalau semangat itu ada dalam diri kita, hakikatnya dimanapun kita, profesi apapun kita menjadi duta untuk kebaikan. Ya. Duta kebaikan. Duta kebaikan. Dimanapun juga. Nah kalau itu menjadi pendorong bahwa kita duta kebaikan, insya Allah problem sesulit apapun, situasi sesulit apapun itu semangatnya adalah semangat memperbaiki, bukan semangat untuk mencari kambing hitam. Mencari kambing hitam. Ya. Dan Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, kafatan linnas. Sejak Rasulullah
ya Muhammad diutus menjadi Rasul sampai hari kiamat nanti, penanggung jawab umat ini pada Rasulullah. Siapapun yang hidup di rentang waktu atau era waktu sejak beliau diutus sampai kiamat, di akhirat nanti beliau menjadi saksi, akan diberi kesempatan memberi syafaat. Masya Allah. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, warna kulitnya, itu hakikatnya umat Rasulullah. Nah, tentu dengan ini menjadi PR bagi kita. Rasulullah sudah wafat, sementara kita masih bersambung dengan beliau. Artinya tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan yang telah ditinggalkan beliau itu melekat dalam diri umat manusia saat ini. Sampai dalam hal yang sangat terkecil, beliau memerintahkan balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Ya. Karena tidak ada lagi, ibaratnya serusak-rusaknya umat sekarang ini, tidak akan ada nabi dan rasul. Yang dipastikan kalau sekarang ada orang mengaku nabi dan rasul, pasti palsu. Pasti nabi palsu. Karena sudah yang kemarin yang terakhir, iya, sebagai khotamul anbiya wal mursalin. Nah, istimewanya berarti kita memiliki tugas atau beban kenabian atau kerasulan. Hingga disebutkan ulama itu warasatul anbiya wal mursalin. Ulama, orang yang punya ilmu, yang mau mengajarkan, yang mau memberikan pengertian kepada orang lain, itu dianggap sebagai pewaris nabi dan rasul. Jadi kita ini ada kesempatan yang tidak dimiliki umat-umat terdahulu. Gitu, Mas. Alhamdulillah juga ya Ustadz ya. Jadi beruntung ya Ustadz ya, merasa beruntung. Ya. Yang terakhir Ustadz, apa pesan yang bisa dijadikan sebagai pegangan kita agar kita nanti insya Allah ya Ustadz bertemu dengan Rasul di surga. Ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita bisa menjadi umat yang bersambung dengan Rasulullah. Ya. Walaupun kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah mendengarkan sabdanya, tidak pernah bermimpi pun barangkali tidak. Tapi kita ada peluang untuk bersambung dengan beliau. Salah satunya adalah Allah mengkaruniakan beliau itu bernama danau atau sungai Al-Kautsar. Ya. Di telaga atau danau Al-Kautsar itulah Rasulullah menyambut umatnya supaya berkumpul di sana, kemudian dipimpin masuk surga. Caranya bagaimana? Caranya ya kita ibarat kereta api, beliau sudah sampai tujuan di Jakarta, yang penting kita berada di rel yang sama, bergerak ke arah yang sama, insya Allah ketemu. Insya Allah, amin, amin. Nah, yang penting tidak terputus atau tidak melenceng jalurnya. Nah, makanya semua umatku aku pastikan masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan itu sudah diberi jalur untuk sampai ke tujuan, masih nyari-nyari jalur yang lain. Jalur lain. Belok di tengah jalan. Sengaja nggak mau, nggak pengen sampai tujuan. Jadi, yang pertama, bagaimana supaya kita tidak terputus, tidak menjadi orang-orang yang al-abtar. Mari kita tiru apa yang telah menjadi suri toladan dari beliau yang mulia. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi disebut kita ahli waris, tentu kita paham bahwa apa warisannya, bagaimana kita tetap menjaganya. Warisan Islam, kebaikan Islam itu mari kita jaga, ya. Sebaik mungkin kita melakukan apa yang telah beliau perintahkan, kalau perlu ditular-tularkan. Sekarang ini makna dakwah bukan hal yang sulit, Mbak Esti. Dengan meng-share di sosmed, WhatsApp gitu ya, Ustaz. Ya, nge-share ayat, nge-share hadis atau kata-kata mutiara itu sebetulnya sudah sarana untuk dakwah. Betul sekali. Walaupun ini nanti mengena atau tidak,
masuk hati atau tidak, merubah atau tidak, itu sudah bukan tataran kita. Urusan nanti ya Ustaz. Urusan hidayah itu urusan Allah. Jadi yang penting kita sedapat mungkin ada kontribusi untuk bisa menjaga warisan kebaikan itu. Betul. Itu Mbak Esti. Luar biasa, Masya Allah ya Ustadz ya. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya Ustadz, luar biasa sekali. Semoga Allah memberkahi kita semua. Ya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Sobat Ngopi Robusta yang sudah setia menemani kami. Jangan lupa untuk selalu dukung podcast kami dengan subscribe YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Dungus. Ya, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya Sobat Ngopi Robusta selalu mendapatkan info-info terbaru dari kami. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.